Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Miss Maya di acara Natuna hari ini. Dialog interaktif hari ini kita spesial ya, bersama Komandan Kodim 0318 Natuna dengan tema penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Dan untuk mengetahui apa saja persyaratannya, mungkin masyarakat yang ingin mendaftar bingung nih, apa saja persyaratannya, bagaimana administrasinya, bagaimana prosedurnya. Langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber kita. Ada Komandan Kodim 0318 Natuna, ada Kolonel Infantri Andri Hadianto MH. Selamat sore Komandan. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah. Agak mendekat Komandan. Terima kasih. Terima kasih Komandan sudah datang, akan memberikan informasi-informasi untuk anak-anak Natuna yang akan mengikuti menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Betul. Iya. Kita mau bertanya nih, Komandan, ini kan tentang penerimaan nih prajurit TNI Angkatan Darat gitu kan. Kita ini kan terpisah pulau-pulau, banyak mungkin yang tidak mengetahui. Susah nggak sih menjadi prajurit ini? Apa saja syarat-syaratnya gitu? Kita mau tanya nih, syaratnya apa nih Komandan kalau kita ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Silakan. Terima kasih. Ini jadi kita perlu menyampaikan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh rekan-rekan saudara-saudara kita, adik-adik kita yang akan menjadi atau berkeinginan bercita-cita menjadi seorang prajurit TNI. Jadi yang pertama, selain persyaratan administrasi, contohnya administrasi itu ijazah SD, SMP, SMA, SKCK, surat keterangan bebas narkoba, dan yang lainnya nanti bisa dilihat secara lengkap di website. Itu juga persyaratan antara lain juga tentang yang pertama adalah dia harus sehat. Sehat itu jasmani dan rohani, ya. Yang kedua kesehatan harus memenuhi sesuai dengan standar yang diharapkan. Kemudian ada juga syarat yang lain-lainnya yang akan lebih rinci, akan lebih jelas secara ini apabila kita lihat di website. Kalau tinggi badan, kalau untuk cewek berapa, cowok berapa, Komandan? Untuk di tahun 2025 ini, untuk tamtama itu minimal 160 cm. Ini untuk cewek atau cowok? Ini untuk cowok tamtama. Kemudian kalau untuk bintara, yang bintara cowok itu minimal 163 cm. Kemudian untuk cewek atau kuat itu 157 cm. 157. Betul, 157 cm. Iya. Umurnya berapa? Nah, umurnya kalau ini sama ya, umurnya kalau persyaratan masuk TNI itu sama, yaitu dihitung dari saat dibukanya pendidikan. Minimal itu adalah 17 tahun 9 bulan. 17 tahun 9 bulan. itu minimal. Maksimalnya adalah 22 tahun. 22 tahun. Dan itu walaupun harus ini ya berlaku kalau kita lihat tidak boleh lebih lah. Jadi kalau lebih tidak boleh. Karena administrasinya seperti itu. Iya. Misalnya gini, cowoknya itu kan 165 kalau nggak salah ya. Yang mana? Yang bintara. bintara. 163. Itu paling minimal. Minimal. Kalau maksimalnya terserah. Wah, lebih tinggi bagus. Takutnya nggak boleh melebihi gitu kan. Kita butuh ini yang lebih tinggi ya. Dengan syarat minimal. Dengan syarat minimalnya. Betul. Iya. Tapi ini kan gini Komandan, kita ini kan terpisah-pisah nih. Iya. Ada yang Anambas gitu kan. Terus ada di Midai, di Serasa, di Pulau itu kan jauh tuh Komandan. Betul. Gitu kan. Ada yang susah sinyal. Betul. Gitu. Jadi ingin mengetahui informasi ini, apakah Komandan sudah memberikan informasinya di setiap daerah yang ada di Kabupaten Natuna? Betul. Jadi untuk jajaran Kodim 0318 Natuna, kami terdiri dari 8 koramil, yang 3 koramil berada di wilayah Kabupaten Anambas, yang 5 berada di wilayah Kabupaten Natuna. Kemudian babinsa di setiap koramil sudah kita bekali, kita lengkapi dengan pengetahuan, informasi yang terbaru tentang persyaratan, kapan pendaftaran, apa saja yang harus disiapkan oleh saudara-saudara kita, adik-adik kita di pulau-pulau. Itu kalau kita dari segi daerah binaan kita. Kemudian yang kedua, ini kita terima kasih ini sudah dibantu oleh RRI ini. Karena sekarang ada RRI digital ya. Iya, jadi bisa akses daerah. Betul. Jadi kita sampaikan untuk menyimak podcast ini sehingga mereka sedikit banyak mengetahui gambaran
bagaimana kalau saya ingin jadi prajurit, bagaimana saya ingin jadi anggota TNI AD, sehingga nanti kedepannya dengan gambaran yang ada bisa persiapan dan bisa menyiapkan dirinya untuk mengikuti syarat-syarat tersebut. Iya. Jadi syaratnya harus melengkapi administrasi. Betul, Ya. betul. Kalau setelah administrasinya kelulus nih, ada yang online, ada offline nih. Betul. Kalau online-nya ya pakai internet lah ya. Kalau nggak ada internet nggak bisa nih. Ya. Kalau offline-nya bagaimana nih syaratnya, Komandan? Jadi begini, yang pertama kan online dulu ya, Iya. dengan mengisi website, mengisi ketentuan-ketentuan sesuai checklist yang dipersyaratkan. Kemudian setelah itu akan ada verifikasi. Verifikasi itu offline, nanti dilaksanakan di Ajen Rem di Korem di Tanjung Pinang. Kemudian apabila terjadi gangguan, maka silahkan datang ke Koramil setempat. Di Koramil itu kan ada babinsa-babinsa nanti akan membantu. Ada Pak Dan Ramil, ada Pak Babinsa, ada rekan-rekan di sana yang akan membantu menyalurkan. Jadi persyaratannya apa yang harus disiapkan, nanti akan dibantu, dikirim ke Kodim, dari Kodim akan kita fasilitasi dikirim ke Korem, dalam hal ini Ajen Rem, untuk sebagai penerima administrasi. Kita bantu. Jadi setiap daerah itu Koramil siap membantu ya? Siap membantu. Walau misalnya ada hambatan internet, siap membantu, boleh siap di situ. Membantu. Boleh di situ. Kita bantu semaksimal mungkin. Iya, jadi dibantu oleh Koramil setempat ya. Misalnya Ya. internetnya bermasalah ataupun ada syarat-syarat yang belum diselesaikan. Tapi ada nggak misalnya gini, penutupan tanggal 17 nih, sinyalnya nggak ada nih, bisa nggak diperpanjang? Itu nggak bisa. Oh, itu makanya dari sini sebaiknya kita berkomunikasi dengan anggota Koramil setempat. Apabila sekarang kan kita lihat di sesuai jadwal, itu untuk validasi atau daftar ulang kan di tanggal 6 sampai dengan 31 Januari. 6 sampai 31 Januari. Betul. Pembukaannya Itu tanggal bisa berapa? Pembukaan nanti setelah Awal tanggal pembukaannya. pembukaan di bulan 2 ya Pak? Bulan 2. Bulan 2. Pendaftaran dimulai tanggal? Pendaftaran dimulai dari tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 29 Januari. Itu secara online. Secara online. Betul. Berarti ini sudah berlangsung nih ya? Berlangsung. Bulan Desember sampai Betul. Januari. Terakhir Betul. tanggal 29. 29 Januari. Tidak lama lagi, ini tanggal 24, tinggal 5 hari lagi. Betul. Itu secara online. Betul. Nanti diverifikasi setelah Verifikasi, lulus, ya. tesnya di Tanjung Pinang. Tesnya di Tanjung Pinang. Kenapa tidak di Natuna, Komandan? Jadi untuk wilayah Kepulauan Riau Iya. itu yang berhak atau berkewajiban untuk melaksanakan seleksi di tingkat terbawah adalah di Ajen Korem. Jadi untuk Kodim kan tidak ada satuan Ajen. Iya. Sehingga persyaratan itu kita kirim ke Ajen Korem. Ajen Iya. itu berarti bertugas untuk mengawasi melaksanakan perekrutan personil prajurit TNI Angkatan Darat. Nah, ini saya mewakili masyarakat ya, Betul. Komandan. Misalnya gini, kalau nggak ada biaya, kan setiap orang kan beda-beda nih Betul, ekonominya, betul, Komandan. betul. Tapi Ya. pingin menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Ya. Darat ini. Ya. Kalau syaratnya sudah terpenuhi tingginya, kesehatannya, itu dibantu nggak, Komandan? Kita bantu. Silakan berkunjung atau berkomunikasi dengan Koramil setempat, kan ini di pulau-pulau ini. Iya, di pulau-pulau. Nanti kita bantu, sama-sama kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya, sehingga diharapkan adik-adik kita yang betul-betul berminat, betul-betul siap, semuanya nanti kita bantu, kita fasilitasi, sehingga adik-adik kita itu bisa melaksanakan persiapan, melaksanakan tes dengan sebaik-baik. Iya, berarti Komandan sudah menjamin ya, memberikan bantuan lah ya. Insya Allah kita bantu. Tentang Ya. fasilitas dan lain sebagainya. Betul. Kalau bisa dibantu ya, Komandan Insya ya. Allah. Dan terus ini gratis kan, Komandan, pendaftarannya? Gratis. Pendaftaran, perekrutan sampai dengan pendidikan itu tidak dipungut biaya spesial pun. Saya ulangi, tidak ada dipungut biaya spesial pun. Semuanya gratis, ditanggung oleh negara. Ditanggung oleh negara, nggak Betul. ada. Mana tahu ada pihak-pihak yang itu hoax ya? Itu kok. Iya, Itu kalau berarti- minta itu Iya. berarti itu bohong. Itu Ya, bukan betul. jalur yang benar. Bukan jalur yang benar. Boleh mengadu di Koramil atau di Oh, boleh. sama Komandan boleh? Boleh, silahkan Iya. diadukan. Saya sampaikan juga kepada seluruh rekan-rekan, adik-adik yang mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk apa istilahnya diberikan iming-iming, nanti kita bantu kelulusan, nanti kita bantu persyaratan dan sebagainya. Silakan dilaporkan, karena tidak ada dipungut biaya spesial pun. Berarti Itu memang gratis. gratis.
Dan kalau ada yang sampai begitu kan menyalahi aturan itu harus kita laporkan dan kita tindak lanjuti. Itu mencemarkan nama baik Betul, dan juga mencemarkan tidak memberikan kepercayaan lagi untuk masyarakat ya Komandan ya. Terus ini Komandan, kan tesnya itu kan beberapa tahap gitu. Betul, kan. Setelah kita daftar, ya. diverifikasi, lulus administrasi, langsung ke penyempinan. Ya. Terus setelah itu apa lagi Komandan? Jadi tes itu pada prinsipnya ada 2 tahap, yaitu tes di daerah dengan tes di pusat. Daerah di sini adalah di Tanjung Pinang, di jajaran Korem 033 Wira Pratama, baik itu tes administrasi, risiko kesehatan, kesegaran jasmani dan sebagainya itu nanti akan diulangi di tes pusat. Tes pusat itu pelaksananya di Medan. Di Medan. Betul, di Kodam 1 Bukit Barisan. Makin jauh ya Komandan ya? Ya. Ya Tanjung Pinang ke Medan, perlu biaya juga nih. Karena kan dari adik-adik kita yang sudah terseleksi yang betul-betul memenuhi persyaratan yang dianggap pantas, nanti akan dikirim ke tes pusat lagi. Nah, di situ laksanakan tes ulang semua dari awal. Diulang dari awal, seperti Ya, mendaftar seperti- dari awal. Iya, betul. Kalau di situ tidak lulus bagaimana? Balik lagi gitu ya? Balik lagi. Oh, berarti kalau situ sudah lulus berarti udah gitu. Lulus langsung pendidikan. Langsung pendidikan. Betul. Pendidikannya di mana tuh, Komandan? Pendidikannya ada kalau di Kodam 1 Bukit Barisan. Itu yang pertama diterima nanti di Rindam. Nanti kalau untuk Secata itu ada 2, di Siantar dengan di Padang. Ada 2 tempat ya. Betul, tergantung penempatan untuk pendidikannya di mana. Jadi Iya. itu nanti akan disalurkan sesuai dengan kegiatan pendidikan yang direncanakan. Pendidikannya itu berapa tahun, Komandan? Kalau untuk Tamtama itu pendidikannya sekitar 4 bulan ya. Oh, 4 bulan. Betul, pendidikan pembentukan. Ya. Baru nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan. Nah, Oh, ada lagi. Ada. Dia berapa tahap pendidikan tuh, cuma Komandan? 2 tahap. 2 tahap. Pembentukan sama pendidikan kejuruan. Kalau kejuruan itu berapa tahun? Tidak sampai tahun, Oh, bulan juga. sekitar 3 bulan. 3 bulan. Berarti dari tahap pertama, kedua itu 7 bulan ya? Iya. Tidak sampai setahun. Tidak sampai tahun. Setelah itu baru langsung menerima skep penempatan di mana akan bertugas. Oh gitu. Iya. Terus kalau anak Natuna ini memang Iya. kembali ke daerah Natuna atau ditempatkan di mana dulu? Jadi kalau di TNI kan siap ditempatkan di mana Iya. saja. Karena kan dari rekrutnya kan dari daerah gini Betul, kan, betul. Komandan. Terus Betul. anak Natuna, apakah kembali ke Natuna atau memang disebarkan dulu kemana-mana, dikasih pengalaman dulu Iya. baru balik ke Natuna gitu? Kalau yang lulusan dari Secata Mm-mm. itu pasti nanti akan biasanya ya, itu ditempatkan di batalion-batalion tempur. Sehingga dia di pasukan dulu, baru setelah dari pasukan nanti baru akan pindah ke satuan kewilayahan atau teritorial. Kalau boleh tahu nih, Ya. anak Natuna nih, sepanjang penerimaan dibuka menjadi angkatan darat ini, dari awal tahun, bukannya tahun berapa nih? Komandan? Awal tahun di tahun 2007. Oh, sudah dibuka untuk anak Natuna? Iya. Sampai iya. sekarang? Betul. Untuk Tamtama itu sudah ada 3. Ini yang sekarang ini adalah yang ke-35. Kemudian Angkatan ke-35? betul, dibuka yang ke-35. Kemudian yang untuk Bintara ini yang ke-17 tahun. Oh, berarti Tamtama dulu ya, baru Bintara ya? Betul. Tamtama kan 1 tahun 2 gelombang. Kalau Bintara? 1 gelombang. 1 gelombang. Kita mau nanya nih, apa Ya. bedanya Tamtama dengan Bintara? Nanti jawabnya, Komandan. Terima Kita kasih. akan bertanya apa bedanya Tamtama dengan Bintara. Ya. Kan masyarakat tidak tahu juga. Betul, Ya orang betul. tertentu yang tahu, Komandan yang tahu kan. Saya pun tidak tahu juga. Ya. Jadi saya mau bertanya apa bedanya Tamtama dengan Bintara. Apakah syaratnya sama Ya. dan bagaimana administrasinya, Ya. proses-prosesnya gitu. Kita akan bertanya. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan dulu yang satu ini. Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Natuna hari ini, dialog interaktif ya, dialog khusus nih dengan Komandan Kodim 0318, ada Kolonel Infanteri Andri Hadianto MH ya. Masih bersama kami Komandan yang luar biasa ini yang memberikan informasi ya kepada masyarakat tentang penerimaan
prajurit TNI Angkatan Darat. Tadi saya mau bertanya nih, apa bedanya Tamtama dengan Bintara nih, Komandan? Bisa jelaskan, Komandan? Jadi begini, dari awal pembentukannya memang beda di pendidikan pembentukan. Kalau Tamtama akan dibentuk sebagai prajurit TNI AD, nanti lulus dari pendidikan itu dengan pangkat prajurit 2. Kemudian untuk Bintara, setelah pendidikan pembentukan, kemudian pendidikan kejuruan, nanti lulus diberikan pangkat sersan 2. Kalau kita di pasukan, di batalion tempur itu, Bintara ini sebagai komandan regu, dia membawai 9 orang Tamtama. Jadi 9 Tamtama ditambah 1 Bintara itu kan 10 orang 10, ya, itu 1 regu. Sehingga kemudian jadi yang Bintara untuk mencetak sersan 2 sebagai komandan regu, kemudian yang Tamtama mencetak nanti lulusannya adalah berpangkat prajurit 2 sebagai anggota di regu tersebut. Tapi kalau syaratnya sama, tamatkan SMA juga. Betul, syaratnya sama. Syaratnya sama. Tapi jabatannya beda. Betul. Iya. Kalau Tamtama ini pendidikan sama juga sama Bintara ya kan? Hampir setahun juga gitu. Ya. Kemudian kalau penerimaan, pendaftaran, kalau Tamtama satu tahun berapa kali gitu? Untuk Tamtama saat ini ya dia menjalankan 1 tahun itu 2 kali. 2 kali. Biasa bulan apa aja, Komandan? Di bulan 1, kemudian nanti ada di sekitar bulan September. Setahun 2 kali. Misalnya nih, Komandan, pertama mau ikut tes Tamtama nggak lulus, gitu kan? Coba lagi ikut tes Bintara, nggak lulus, coba lagi di Tamtama, boleh gitu? Boleh. Sampai usianya sampai 22 tahun. Sampai 22 tahun. Jadi namanya orang punya cita-cita. Iya. Mungkin di tes pertama belum lolos, lanjut lagi, coba lagi, lanjut lagi, coba lagi. Tapi saya yakin lah kalau memang betul-betul punya tekad yang kuat, persiapan yang bagus, betul-betul siap, betul-betul dia ingin bercita-cita menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, pasti akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin di pertama gagal di mana, pasti akan diperbaiki. Kemarin mungkin ada fisiknya kurang, atau berarti kan harus latihan lagi. Iya. Mungkin ada di bagian kesehatan kurang, berarti harus dilaksanakan pengobatan dulu. Atau mungkin di bagian mana tes akademik atau resikonya kurang, merasa kurang, berarti kan bisa latihan, bisa persiapan dulu gitu. Iya. Kalau Bintara berapa kali penerimaannya? Kalau direncanakan selama tahun itu 1 kali, 1 gelombang. 1 gelombang saja. Kalau Tamtama 2 gelombang. 2 gelombang. Berarti dalam setahun itu banyak kesempatan untuk anak-anak ya? Banyak kesempatan. Karena kalau gagal Tamtama yang gelombang pertama bisa Bintara. Bisa. Kalau gelombang Bintaranya gagal bisa Tamtama lagi. Bisa. Mencoba terus sampai usia 22 tahun. 22 tahun. Jadi kan ada kesempatan beberapa kali untuk melaksanakan tes. Iya. Komandan, kalau dalam 1 tahun itu bisa Tamtama, khusus untuk Natuna ini ada nggak prioritas lah? Prioritas? Iya. Untuk anak-anak Natuna pasti ada. Ada. Sepanjang anak-anak kita tersebut memenuhi syarat yang dipersyaratkan, memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh panitia rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat. Itu pasti ada prioritas. Kalau kita kan di kepulauan, dan semoga lah kedepannya kita bisa anak-anak kita, adik-adik kita ini bisa memenuhi syarat, bisa bersaing dan bisa memiliki prestasi lah di bidangnya itu, dan mengungguli kandidat yang lainnya pasti. Apalagi dari kepulauan ini kan cukup jauh ya. Betul. Dan kita kalau di Natuna ini masih banyak kan perlu? Oh, masih. Prajurit asal Natuna biar nggak pindah-pindah gitu. Jadi menunggu Natuna ini. Itu yang kita harapkan untuk adik-adik kita itu yang punya cita-cita ingin berbakti di negara ini dengan jalur lewat TNI Angkatan Darat. Nah, itu sangat kita harapkan. Iya. Tahun 2024 kemarin, anak-anak kita ini sudah banyak yang lulus, Komandan. Alhamdulillah yang terakhir kemarin kita lihat yang penerimaan kemarin ada penerimaan Bintara. Kita lulus itu dari Kodim 0318 Natuna itu ada 8 orang. 8 orang. Betul. 3 dari wilayah Tarimpa ya di Anambas, kemudian 3 dari
Serasan, satu dari Sedano, dan satu dari Pulau Laut. Itu Tamtama atau Bintara? Kemarin Bintara. Ya. Tamtama nggak ada yang lulus? Tamtama yang sebelumnya. Sebelumnya lagi ada yang lulus juga? Ada beberapa personil dan sudah bertugas, Sosial Pendidikan bertugas ya. Ini yang terbaru kemarin. Yang 2024 ya? Di bulan Desember kemarin. 2025 ini ada kuota nggak untuk anak Natuna itu berapa? Gitu? Kalau untuk kuota tidak ada. Oh, tidak ada? Tidak ada. Sepanjang anak ini bagus, memenuhi syarat, semuanya bisa nilainya lebih tinggi dari yang calon peserta seleksi yang lainnya, pasti akan diterima. Iya. Ya. Selama ini Komandan, ini kan sudah dari 2007 ya pembukaannya. Betul. Sampai sekarang gitu. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Ya. Ini kan banyak nih. Tahun 2024 ya Komandan udah ada di sini kan, Ya. udah tugas. Biasanya kalau Komandan lihat nih, kelemahan nih dari Ya. anak Natuna yang tidak lulus itu dari segi mana? Bisa diperbaiki kah? Bagaimana kah gitu? Bisa. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi kesehatan ya, kesehatan itu mungkin ya karena ini kurang memperhatikan kesehatan dirinya dan mungkin kurang tahu tentang persyaratan yang dibutuhkan. Itu ada beberapa personil yang karena di giginya statusnya tidak memenuhi syarat. Kemudian ada juga di paru-paru. Paru-parunya saat di ronsen, nah mungkin apakah yang bersangkutan ini paru-parunya kurang bagus atau merokok atau bagaimana sehingga pas saat di ronsen tidak memenuhi standar minimal. Banyak di gigi sama paru-paru. Betul. Kalau fisik oke nggak? Fisik Komandan? oke. Kalau kami lihat anak-anak yang dari pulau-pulau ini kan cukup terlatih. Iya, karena menerjang ombak ya. Naik gunung menerjang ombak. Mungkin untuk kesehatan nanti perlu kita tindak lanjuti, mungkin kita berikan edukasi, pemahaman-pemahaman sehingga bisa mempersiapkan dirinya untuk mengikuti tes selanjutnya. Komandan, ini maaf nih, ada nggak sosialisasi ataupun penyuluhan lah dari Koramil setempat untuk anak-anak ini kalau yang ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ini harus menjaga kesehatan, ada nggak sosialisasi seperti itu? Ya, jadi sudah kita sampaikan, sudah kita ceritakan ke seluruh Babinsa di Kodim 0318 Natuna untuk disampaikan kepada seluruh adik-adik kita, baik melalui mungkin sekolah-sekolah, melalui dengan beberapa cara lah, mungkin cara tindakannya masing-masing. Sampaikan yang berminat, yang merasa siap dan ingin punya cita-cita untuk menjadi prajurit ya, disampaikan persyaratannya seperti itu. Atau kalau enggak, mereka kan bisa melihat di media online, sekarang mengikuti untuk IG Kodim Natuna, bisa diikuti juga. Kemudian, bisa di-share IG-nya atau Facebook-nya Kodim 0318 nih Komandan, biar anak-anak Gen Z kan sekarang kan mainnya online terus nih. Betul. Jadi mau tahu informasi terkini, terupdate tentang penerimaan prajurit Angkatan Darat ini bisa melihat di media sosial. Di Kodim 0318 di mana itu? Di Kodim di Instagram ya, Kodim 0318 Natuna. Iya. Kalau Facebooknya? Facebook sama, Kodim 0318 Natuna. Bisa dilihat di Instagram. Iya. Syaratnya ada terus itu? Ada, syaratnya ada. Kemudian di website untuk lebih lengkap lagi juga ada. Nanti bisa ditanyakan, bisa tanya langsung ke anggota yang di lapangan, bisa tanya langsung ke Kodim lebih bagus lagi. Iya. Kemudian bisa juga menelpon ke anggota-anggota kami yang di lapangan maupun di staf, sehingga mereka tidak salah dalam melangkah dan betul-betul bisa mempersiapkan dirinya karena ini kan perlu persiapan ya. Iya, benar-benar. Persiapan yang matang. Jadi Kodim 0318 melayani 24 jam ya, ya. Misalnya masyarakat yang tidak paham bagaimana syaratnya, bagaimana prosesnya, bagaimana administrasinya, bisa langsung datang ke Kodim 0318 ya. Iya. Terus Komandan, kita ini sudah di penghujung acara. Komandan mungkin ingin memberikan pesan-pesan lah untuk anak-anak muda, baik itu di Anambas, di Nida, di Serasan, di Pulau Laut, ya tempat jauh lah, dan juga di Sedanau, di pulau-pulau karena kita ini kan memang berpisah pulau-pulau, Komandan ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mendengarkan RRI. Silakan mungkin pesan-pesan dari Komandan
memberikan motivasi ataupun memberikan arahan lah Ya. bagaimana supaya lulus lah tes tahun 2025 ini. Ya, untuk adik-adik dimanapun berada di wilayah Kodim Nautika 18 Natuna, di Kabupaten Natuna dan Anambas, yang punya cita-cita, punya keinginan, dan punya tekad bulat untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat sebagai prajurit, mari sama-sama kita persiapkan diri kita, sama-sama kita persiapkan mental kita, sehingga siap untuk mengikuti dari mulai seleksi sampai dengan penempatan penugasan selanjutnya. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan juga bahwa kegiatan rekrutmen pendaftaran ini tidak dipungut biaya sama sekali, tidak dipungut biaya sama sekali. Saya ulang sekali lagi, tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga ambillah kesempatan ini. Kapan lagi kita bisa berbakti mengabdi pada negara kalau tidak lewat jalur ini? Semuanya bisa, semuanya berat untuk menjadi prajurit yang syarat. Iya. Ya, Terima kasih Komandan 318 Natuna, Kolonel Infanteri Andri Hadianto M.Han ya, yang sudah hadir bersama kami memberikan informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat di luar kabupaten seperti di Anambas juga, karena kan kita ini berjauhan, pulau-pulau yang terpencil ya. Kita nggak tahu, mana tahu anak-anak di sana tuh pingin sekali mau menjadi prajurit angkatan darat. Mudah-mudahan bisa mengakses informasinya. Kalau nggak tahu silakan datang ke Kodim 0318 Komandan ya. Siap melayani. Siap melayani. 24 jam ya. Terima kasih Komandan sudah hadir bersama kami, dan saya Elmi Sebayan undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.